Pernah nggak kalian lihat orang yang penampilannya super mewah, barangnya branded semua, tapi nggak lama kemudian kita tahu dari sumber yang lain, ternyata dia banyak utangnya. Atau sebaliknya, pernah nggak teman-teman ketemu orang yang kelihatannya biasa aja, bajunya juga standar banget, ngomongnya biasa aja, tapi ternyata kaya banget. Perbedaan mencolok ini seringkali menjadi pemisah antara orang yang memang benar-benar kaya dengan orang yang hanya pura-pura kaya. Nah, mari kita bahas 10 ciri-ciri yang membedakan dua golongan ini. Yang pertama adalah fokus keuangan. Orang yang kaya beneran, mereka akan fokus pada aset yang menghasilkan. Orang yang kaya beneran itu biasanya mikirnya jangka panjang. Mereka nggak terlalu peduli sama mobil mewah atau jam tangan berkilauan yang baru keluar. Buat mereka, yang paling penting adalah aset yang mereka punya, seperti investasi saham, properti yang disewakan, atau bisnis yang terus berkembang, di mana semua itu bisa menghasilkan uang dan bukannya malah menghabiskan uang. Mereka bertanya, setelah beli ini uangnya bisa bertambah atau berkurang? Cara pandang ini membuat mereka lebih mementingkan keamanan finansial dan pertumbuhan kekayaan yang stabil. Jadi, daripada beli mobil sport terbaru yang harganya langsung jatuh begitu keluar dari dealer, mereka mending pakai uang itu untuk menambah modal investasi. Mereka paham betul bahwa kekayaan sejati dihitung dari seberapa lama mereka bisa hidup tanpa bekerja dan bukan dari seberapa banyak mereka habiskan. Intinya, mindset mereka adalah bebas finansial. Mereka menunda kesenangan konsumtif demi membangun mesin uang yang kuat. Kalian mungkin nggak akan melihat mereka setiap bulan ganti HP atau ganti tas baru, tapi rekening bank dan portfolio investasi mereka diam-diam terus membesar. Yang kedua adalah pakaian dan gaya hidup. Orang yang kaya beneran, mereka memilih kenyamanan, kualitas, dan kesederhanaan. Orang yang benar-benar kaya biasanya memilih gaya yang minimalis dan klasik. Pakaiannya mungkin mahal, tapi itu karena bahannya berkualitas tinggi, tahan lama, dan tidak cepat ketinggalan zaman. Mereka tidak merasa perlu memamerkan logo besar-besar di baju mereka, dan kualitas serta kenyamanan adalah prioritas. Seringkali kita nggak tahu kalau baju atau jam tangan yang mereka pakai itu harganya fantastis karena penampilannya nggak mencolok. Sebaliknya, orang yang pura-pura kaya itu biasanya fokusnya pada pengakuan sosial. Mereka harus terlihat up to date dengan tren terbaru dan selalu menggunakan barang yang logonya besar banget. Tujuan utama mereka adalah membuat orang lain terkesan. Gak peduli apakah barang itu betul-betul mereka butuhkan atau apakah mereka mampu membelinya atau tidak. Ini menunjukkan perbedaan mendasar. Orang yang kaya beneran membeli barang untuk kepuasan diri dan juga fungsi, tapi orang yang pura-pura kaya membeli barang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Buat orang yang kaya beneran, energi dan uang mereka lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting daripada penampilan luar. Perbedaan yang ketiga adalah cara menggunakan hutang. Orang yang kaya beneran, mereka biasanya menggunakan utang sebagai leverage atau pengungkit untuk bisnis dan aset. Orang kaya beneran tidak takut berhutang, tapi utang yang biasanya mereka ambil adalah jenis hutang produktif. Misalnya, mereka berhutang untuk membeli properti yang nantinya bisa disewakan, atau mereka meminjam modal untuk mengembangkan bisnis yang jelas menghasilkan keuntungan lebih besar dari bunga pinjaman. Utang buat mereka adalah alat untuk melipat gandakan kekayaan dan bukan hanya sekedar beban. Sementara, orang yang pura-pura kaya sering terperangkap dalam utang yang sifatnya konsumtif. Utang dipakai untuk beli mobil mewah baru, cicil tas branded, atau liburan mewah, padahal mereka tidak sanggup bayar kalau harus bayar tunai. Mereka mengambil hutang hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Perbedaan utamanya terletak pada hasil akhir. Utang produktif akan membuat kekayaan kalian bertambah, tapi utang konsumtif hanya akan membuat kalian semakin terperosok. Orang kaya beneran memastikan bahwa aset yang mereka beli dengan hutang akan bisa membayar hutang itu sendiri, bahkan menghasilkan keuntungan. Perbedaan keempat adalah sikap terhadap pekerjaan dan penghasilan. Orang yang kaya beneran biasanya punya beragam sumber penghasilan dan bekerja karena passion atau tujuan. Orang kaya beneran sangat jarang hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Biasanya mereka memiliki sejumlah penghasilan, misalnya dari gaji, dividen saham, sewa properti, bunga deposito, dan passive income dari bisnis. Mereka tidak bekerja hanya untuk membayar tagihan, tapi bekerja karena mereka suka atau karena mereka punya visi besar yang ingin dicapai. Uang adalah hasil dari kerja keras dan passion, dan bukan hanya tujuan satu-satunya. Sebaliknya, orang yang pura-pura kaya seringkali tergantung pada gaji bulanan yang besar dari satu pekerjaan.
Mereka mungkin punya pekerjaan dengan jabatan mentereng dan gaji yang kelihatannya besar, tapi seluruh gajinya habis untuk membiayai gaya hidup mewah yang mereka pamerkan. Kalau gaji itu hilang, seluruh bangunan keuangan mereka akan runtuh seketika. Intinya, orang yang kaya beneran punya kebebasan untuk memilih mau bekerja atau tidak. Dan penghasilan mereka datang dari berbagai arah. Mereka sudah menciptakan sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka. Sementara orang yang pura-pura kaya harus terus bekerja keras untuk melayani gaya hidup yang mereka ciptakan. Perbedaan yang kelima adalah penggunaan waktu. Orang yang kaya beneran itu biasanya fokus pada pengembangan diri, belajar, dan juga investasi waktu untuk hal produktif. Orang kaya beneran menghargai waktu mereka lebih dari uang. Mereka cenderung menginvestasikan waktu untuk membaca buku, networking dengan orang-orang sukses lainnya, atau mengembangkan skill yang relevan dengan bisnis atau investasi mereka. Mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan diri dan memperluas pengetahuan, karena mereka tahu bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mempertahankan dan menumbuhkan kekayaan. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya seringkali menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mendukung image mereka, seperti hangout di tempat yang keren, menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilih outfit untuk selfie, atau terlibat dalam gosip dan drama yang tidak ada gunanya. Waktu mereka habis untuk aktivitas konsumtif yang tidak menghasilkan apa-apa selain like di media sosial. Jadi, ketika kalian melihat seseorang yang sukses menghabiskan harinya di perpustakaan atau pertemuan bisnis yang serius, itu adalah indikasi yang baik. Tapi, kalau orangnya sering kelihatan nongkrong doang, terus hanya update status aja, kalian perlu curiga dengan kesehatan finansial mereka. Perbedaan yang keenam adalah sosial media dan kecenderungan untuk pamer. Orang yang kaya beneran itu biasanya malah private banget loh. Biasanya mereka menggunakan sosial media secara strategis atau personal. Orang yang kaya beneran biasanya sangat menjaga privasi kekayaan mereka. Mereka nggak perlu upload setiap detail liburan mewah, atau tiap beli barang baru, atau setiap faktur mobil mereka, karena mereka tahu bahwa kekayaan yang paling baik itu adalah yang disimpan dalam keheningan, dan mereka menghindari perhatian yang nggak perlu, karena semakin ketahuan kan nanti semakin banyak resikonya ya, risiko kecurian, risiko kemalingan, dan sebagainya. Mereka mungkin menggunakan sosial media untuk bisnis atau berbagi pandangan, tapi jarang sekali pamer harta yang berlebihan. Sementara, orang yang pura-pura kaya menjadikan sosial media sebagai panggung utama mereka. Misalnya, setiap makan malam di restoran mahal, setiap tas baru, atau setiap liburan harus didokumentasikan dan diupload demi mendapatkan validasi dan kekaguman dari follower mereka. Mereka terobsesi dengan citra yang mereka bangun di dunia maya. Obsesi terhadap pencitraan ini adalah lubang hitam finansial. Mereka rela mengeluarkan uang yang gak mereka punya hanya demi konten. Kalian harus ingat bahwa kekayaan sejati tidak butuh pamer karena value mereka sudah berbicara dengan sendirinya. Mungkin pengecualiannya cuma kalau mereka itu betul-betul social media influencer yang udah besar kali ya. Kalau itu sih beda lagi. Perbedaan yang ketujuh adalah sikap terhadap uang receh. Menariknya, orang yang kaya beneran itu seringkali sangat hemat dalam pengeluaran sehari-hari yang kayak nggak begitu besar gitu jumlahnya. Mereka bisa jadi nggak malu menggunakan kupon, mencari diskon, atau memilih merek yang lebih murah kalau kualitasnya sama. Mereka tahu bahwa pengeluaran kecil yang konsisten bisa menggerogoti kekayaan dalam jangka panjang. Makanya mereka menghargai setiap rupiah. Sementara orang yang pura-pura kaya biasanya punya kecenderungan ingin terlihat seperti dermawan atau dianggap sultan dan jadi cenderung boros dalam hal-hal yang kecil. Mereka nggak mau repot-repot mencari harga yang lebih baik, atau mereka merasa gengsi kalau harus menggunakan kupon. Mereka nggak peduli pengeluarannya itu 50.000, 10.000. Padahal, pengeluaran kecil yang tidak terkendali adalah tanda bahwa mereka tidak menguasai keuangan mereka. Kekayaan sejati itu dibangun di atas disiplin pengeluaran. Kalian bisa kok melihat perbedaannya. Orang yang kaya beneran biasanya fokus pada return yang besar dari investasi mereka. Tapi orang-orang yang pura-pura kaya biasanya tidak mampu mengendalikan pengeluaran harian mereka yang kecil tapi konsisten. Perbedaan selanjutnya adalah lingkaran pertemanan. Orang yang kaya beneran cenderung bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi, memberikan wawasan baru, entah itu tentang bisnis atau investasi, dan punya tujuan hidup yang jelas. Lingkaran pertemanan mereka adalah aset sosial yang membantu mereka berkembang. Obrolan mereka seringkali tentang ide bisnis, peluang investasi, atau perkembangan skill. Sementara itu, lingkaran pertemanan yang pura-pura kaya seringkali toksik dan konsumtif. Mereka berkumpul hanya untuk sekedar saling memamerkan barang baru,
bergosip, dan gak lepas dari kegiatan yang menguras uang seperti party atau belanja yang gak jelas. Pertemanan mereka didasari oleh gengsi dan citra yang harus dipertahankan. Lingkungan itu membentuk karakter dan kekayaan. Kalau kalian ingin kaya beneran, kalian harus bergaul dengan orang yang tidak peduli dengan merek baju kalian, tapi lebih peduli dengan ide dan rencana masa depan kalian. Perbedaan yang kesembilan adalah pembicaraan dan topik utama. Kalau kalian duduk dan mendengarkan orang kaya beneran itu ngomong, biasanya topik utamanya tentang bagaimana cara membangun sesuatu, bagaimana cara meningkatkan efisiensi, atau peluang investasi baru. Mereka adalah pemikir, perencana, dan pemecah masalah. Mereka fokus pada penciptaan nilai dan pertumbuhan. Sebaliknya, pembicaraan orang yang pura-pura kaya seringkali berputar di sekitar barang-barang material, gosip, atau mengkritik orang lain tapi hal-hal yang remeh gitu. Mereka sibuk menceritakan brand apa yang mereka beli, mau liburan kemana, siapa saja yang mereka kenal, dan sebagainya. Mereka fokus pada konsumsi dan pencitraan daripada penciptaan. Intinya, orang yang kaya beneran selalu mencari cara untuk membuat hidup orang lain lebih baik yang ujungnya bisa menghasilkan uang. Tapi orang yang pura-pura kaya hanya mencari cara agar mereka terlihat lebih baik dari orang lain. Kalian bisa tahu kok kualitas seseorang dari topik pembicaraan mereka. Dan perbedaan yang ke-10 adalah keinginan untuk belajar. Orang yang kaya beneran biasanya adalah pembelajar seumur hidup. Mereka banyak membaca buku, nggak segan untuk mengambil kursus dan mencari mentor yang sudah terbukti sukses di bidangnya. Mereka sadar bahwa dunia terus berubah dan untuk tetap kaya, mereka harus terus mengupgrade diri. Pendidikan formal mungkin dulunya penting ya, tapi zaman sekarang pendidikan finansial yang berkelanjutan adalah kuncinya. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya cenderung berhenti belajar setelah lulus kuliah. Mereka merasa sudah tahu segalanya, atau mereka nggak mau mengeluarkan uang untuk buku atau kursus karena ya nggak bisa dipamerin. Mereka sibuk mengumpulkan gelar sosial, tapi tidak mengumpulkan pengetahuan praktis untuk menjaga kekayaan mereka. Kalian harus ingat bahwa kekayaan finansial tidak akan bertahan tanpa kekayaan intelektual. Orang yang kaya beneran menganggap biaya untuk buku atau kursus adalah investasi juga yang bisa menjadikan mereka lebih maju. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.